Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Suranta Purba, dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke episode 101. Nah, kita akan membahas Mazmur pasal 90, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena keangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, iya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 90 ini adalah hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Mazmur pasal 90 ini berisi doa Musa, yaitu abdi Allah. Nah, apa yang menjadi doa permohonan Musa di dalam Mazmur pasal 90 ini? Kita lihat di dalam ayat ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, Musa meminta Tuhan mengaruniakan kebijaksanaan dalam hidupnya, sehingga dia bisa mengisi hari-hari yang ada dengan hal-hal baik. Itu yang disebut hati yang bijaksana. Tahukah Bapak Ibu, Musa menulis Mazmur pasal 90 ini di penghujung hidupnya, yang hampir 120 tahun. Nah, sebuah pertanyaan, mengapa Musa masih berdoa seakan-akan umurnya masih panjang? Sekali lagi, dia menulis Mazmur ini ketika dia berumur hampir 120 tahun. Ya. Nah, saya temukan di sini dua alasannya. Yang pertama, Musa menyadari bahwa Tuhan yang memegang kehidupan dan menentukan umur. Kita lihat di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan ayat ketiga saja yang saya bacakan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Jadi Musa menyadari bahwa umur itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Anak-anak manusia atau manusia berakhir hidupnya di bumi. Ya. Nah, karena hidup ini terbatas, ya,
Musa menyadari bahwa hidup itu anugerah Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Makanya di penghujung umur hidupnya, dia masih melihat ada hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada dia, dan dia meminta kepada Tuhan supaya hari-hari yang masih Tuhan berikan ini, dia bisa memiliki kehidupan yang bijaksana. Ya, dia bisa melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Musa sangat menyadari bahwa dalam kefanaannya, betapa sering dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat 7 sampai ayat ke-11. Manusia berdosa, ya. Banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan, ya. Musa punya kesalahan di mana dia menista nama Tuhan dengan sikapnya yang lepas kendali di hadapan umatnya, di hadapan umat Tuhan. Kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 20 ayat 12. Musa marah, lepas kendali. Nah, Tuhan menghukum Musa dengan tidak memperbolehkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi yang luar biasa, Musa merespon hukuman Tuhan ini sebagai anugerah. Walau dia tidak masuk ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan memberi dia anugerah, kemurahan untuk bisa memimpin bangsa Israel sampai di perbatasan tanah perjanjian. Oleh karena itu Musa bertekad dalam sisa hidupnya, dia bisa menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik lewat hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ya, Musa melihat bahwa kesempatan hidup adalah anugerah Tuhan untuk dia bisa memiliki kehidupan bijaksana. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik Bapak Ibu Saudara dari Mazmur pasal 90 ini? Pelajarannya adalah hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Bila kita masih ada hari ini, bila Bapak Ibu yang menyaksikan program ini masih hidup hari ini, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita sebuah kesempatan. Kesempatan untuk hidup lebih baik. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk kita kembali kepada kasih setia Tuhan. Kegagalan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di hari-hari kemarin? Jangan jadikan itu sebuah alasan untuk kita terus tinggal dalam kesalahan. Tapi kalau kita masih hidup hari ini, itu sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita berbenah diri, untuk kita kembali kepada kasih setia Tuhan. Jangan pesimis, jangan pasif, ataupun masa bodoh. Ya, bangunlah tekad untuk apa? Untuk hidup lebih bijaksana. Sebuah tekad yang dinaikkan di dalam doa seperti Musa berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Seperti biasa, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Materaikan firman-Mu di hati kami, dan sekarang hamba doa bagi umat-Mu. Mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka butuhkan pertolongan Tuhan, jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, dan ampuni dan lepaskan mereka yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, kita sudah berdoa, percaya doa orang benar besar kuasanya, alami mujizat Tuhan setiap hari, tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.